Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Siswa-siswi min 2 Banyumas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan panjang umur, sehingga pada hari ini kita semua masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya akan menjadikan amal ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini sedikit Pak Guru ingin menyampaikan kultum yang kaitannya dengan ilmu. Setiap orang, khususnya pelajar, pasti membutuhkan yang namanya ilmu. Dan setiap orang yang akan menuntut ilmu itu ada prosesnya. Bagaimana caranya? Pada kesempatan kali ini ada 5 hal untuk dapat menghafal suatu ilmu. 5 perkara yang akan kita langgengkan agar kita bisa mendapatkan ilmu itu sendiri. Yang pertama, yaitu mengerjakan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua, selalu berwudu. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah fis sirri wal alaniyah. Yang keempat, niat makan untuk beribadah, bukan untuk hawa nafsu belaka. Dan yang kelima, yaitu siwak. Pada kesempatan pagi hari ini, 2 yang akan Pak Guru sampaikan terlebih dahulu, yaitu yang berkaitan dengan ilmu. Tadi dikatakan yang pertama adalah sholat malam, sholat sunnah malam walaupun hanya 2 rakaat. Mungkin kalian beranggapan seperti ini, Pak Guru, kakak saya kalau habis maghrib dia makan kenyang, terus dia tidur. Ketika jam 12 malam dia bangun, terus dia sholat, bahkan sholatnya 4 rakaat, terus dia salam. Hebat ya, luar biasa. Itu yang saya sering lihat. Apakah itu yang namanya tahajud? Bukan. Tahajud itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau ada orang yang sholatnya 4 rakaat, itu namanya sholat isya kemalaman. Yang biasanya gasik jam 7, dia sholat jam 12 malam. Itu namanya sholat isya kemalaman. Syaratnya sholat tahajud bagaimana? Nah, sholat tahajud itu syaratnya dia harus tidur terlebih dahulu setelah dia melaksanakan sholat isya. Sholatnya
paling sedikit 2 rakaat. Salam sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Silakan kalian mau sholat 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, semampunya kalian. Karena apa? Sholat malam itu luar biasa. Sholat yang tidak mudah kita laksanakan. Dikala orang-orang sedang tertidur lenyap, tertidur pulas, kita bangun. Malam-malam kita bangun. Tidak ada orang yang bangun saat itu. Kita sholat di keheningan malam. Kita bermunajat. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita sedang berdoa, kita sambil nangis. Pernah kalian nangis? Tentunya kalian pernah. Ketika tidak disangoni kan? Ketika kita sedang berdoa, Allah itu langsung mendengar. Walaupun kita tidak mengucap, hanya di batin saja, Allah itu mendengar. Kita berdoa pada malam hari. Coba kalian perhatikan internet yang kita gunakan. Kalau di sore hari, siang hari, itu pasti banyak yang menggunakan. Saking banyaknya, terganggu sinyalnya. Belum lagi kuotanya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di keheningan malam, sinyalnya lancar. Kenapa demikian? Karena jarang ada orang yang menggunakan di keheningan malam tersebut. Begitupun kalau kita telepon, video call, di saat-saat seperti itu mudah sekali. Kenapa? Karena jarang ada orang yang menggunakan komunikasi di saat-saat seperti itu. Urusannya semakin gampang. Karena orang yang melaksanakan sholat tahajud, bahkan dia melanggengkan setiap hari, maka Allah akan memberikan keistimewaan kepada mereka yang mau melaksanakan sholat sunat tahajud setiap malam. Kalau kita melaksanakan sholat tahajud, maka manfaat yang akan kita dapat diantaranya, yang pertama, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang kedua, segala dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kecil, dosa yang besar, semuanya akan dihapus oleh Allah. Tapi syaratnya, laksanakan sholat tahajud tersebut dengan hati yang ikhlas, bukan karena manusia belaka. Manfaat yang ketiga, nanti kita akan masuk ke dalam surga itu melalui jembatan Shiratal Mustaqim, bagaikan halilintar dar yang begitu cepatnya. Karena apa? Nanti ketika di akhirat itu orang berjalan itu bermacam-macam. Ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat, bagaikan kilat menyambar. Terus kelebihan yang lain apa? Sholat tahajud, yaitu nanti di akhirat wajah kita akan bercahaya, wajah kita akan berseri-seri, tersenyum. Wanita yang wajahnya cantik, hidungnya bangir seperti pisang raja, bibirnya merah bagaikan delima, matanya seperti anggur Australia, pipinya seperti apel Amerika. Semuanya itu tidak ada artinya belaka kalau kita tidak melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang dinilai oleh Allah adalah ibadah kita, bukan jasad kita. Tapi yang paling utama adalah kelakuan kita, ibadah kita, tutur kata kita, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang kedua, yaitu melanggengkan wudhu. Kalian ngerti wudhu?
orang ingin melaksanakan sholat wajib berwudu. Karena syarat sahnya sholat adalah dia harus mempunyai wudu. Kalau tidak wudu, tidak sah. Kalian kentut, wudu lagi. Kalian kentut, wudu lagi. Kalian kentut, wudu lagi. Terus seperti itu. Bahkan wudu tersebut baik apabila kita lakukan sebelum kita tidur. Kenapa? Karena ketika kita sedang tertidur di malam hari, kita dalam kondisi berwudu, maka tidur kita yang menemani adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalkan malam hari dia tidur, tidak berdoa, dan dia tidak berwudu, malam harinya jangan tanya lagi. Apa yang terjadi? Seringnya dia mimpi buruk, mimpi ketemu genderuwo, mimpi ketemu kuntilanak, mimpi ketemu pocong. Luar biasa, menakutkan. Tapi kalau kita tidurnya dalam kondisi berwudu, luar biasa. Kita akan diberikan mimpi yang indah-indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak? Itu saja yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.